Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Udah ada ya? Ya. Diri mau. Baru. Ini aja. Siap. Ada tekstur ini pertama. Ya, siap. Oh. Bahwa saksi faktanya yaitu Pak Deddy Mulyadi, Pak Teguh, dan Marwan. Kalau pagi ini ada Bang Deddy Mulyadi dan Pak Teguh. Pak Marwan siang. Ahli dalam penyidikan. Kami persilakan. Ahlinya. Nanti kita biar tertib dan teratur tanpa dulu, karena pasangan yang kemarin sebenarnya sudah. Kita lanjutkan. Ya baik, saya lanjutkan sedikit untuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Akan memberikan. Keterangan yang benar. Keterangan yang benar. Tidak lain. Tidak lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Yang saya muliakan Pak Deddy. Kami mengenal Pak Deddy adalah mantan Bupati Purwakarta, mantan anggota DPRD Purwakarta, mantan anggota DPR RI. Beliau adalah tokoh masyarakat Sunda, Jawa Barat, dan juga tokoh nasional. Dalam agenda terakhir ini, kami melihat beberapa aktivitas Bapak. Harusnya ikut kampanye menjadi calon gubernur, tapi kok sangat fokus turun ke kota Cirebon. Kemudian beberapa hasil wawancara Bapak itu sangat mengejutkan dunia keadilan Indonesia dengan ditemukan beberapa fakta-fakta nyata, pengakuan-pengakuan dan pencabutan-pencabutan berita acara, keterangan baik di kepolisian maupun di pengadilan dalam satu kasus yang bernama kematian Vina dan Egi. Hal ini menurut kami sebagai tim pengacara sangat membutuhkan kesaksian dari Bapak, karena kesaksian ini akan menjadi pokok bagi kami untuk memperjuangkan saka dan keadilan Indonesia pada umum. Pertanyaan kami kepada Pak Deddy, kami ucapkan terima kasih. Semoga Bapak tidak terganggu kenyamanannya harus rapat hari ini. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Pak Deddy Mulyadi, saudara saksi, apakah saudara mengerti kenapa saudara kami undang di hari ini? Saya mengerti diundang hari ini untuk memberikan keterangan, kesaksian apa yang saya ketahui. Kira-kira kasus apa Pak yang lagi kita panggil sesuai dengan kami? Mengajukan peninjauan kembali terhadap Adinda Saka Tatal
terhadap vonis yang pernah dia jalani. Apa pendampingan atau menelusuri ini merupakan bagian pekerjaan dari Bapak atau dan kepedulian buat Bapak? Iya, pendampingan bukan pekerjaan saya, tetapi sebagai warga negara Indonesia, saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar saudara Saka Tatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukum. Apa yang Bapak ketik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis? Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Ya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi rumah yang stabil. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetem. Mohon maaf, nyetem itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang.
Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan begitu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang keempat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuma diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan AF yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu, saya mendengar Bapak mencari AF dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara AF waktu yang pertama. Kemudian AF menyampaikan bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dede. Kenapa pada saya? Karena sulit kepada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah dipukul oleh Dede, dia jaraknya 150 meter. Artinya kalau dalam PAP itu kan dia hanya melihat keterangan dari jarak 50 meter, kemudian tidak, karena ketakutan dia pergi lari kabur. Iya. Saat itu ditanggap tidak mungkin lah. Dan saudara Dede juga menyatakan itu adalah arahan dari Rudiana. Coba Bapak gali sedikit pengakuan daripada Dede. Ya, kalau pengakuan dari Dede kan sudah disampaikan di channel YouTube saya. Saya pikir tinggal itu saja dilihat. Dan masih ada, sudah disampaikan. Terus di Peradi pernah Bapak hadirkan juga Dede? Sudah dihadirkan, di konferensi persnya ada. Saya pikir majelis JPU sudah bisa melihat dan mengakses di berbagai berita media juga muncul. Saya butuh pengulangan lagi Pak. Kira-kira apa yang disampaikan Dede tentang peristiwa ini? Yang disampaikan oleh Dede pada peristiwa, Iya. Yang disampaikan oleh Dede pada peristiwa itu bahwa saudara Dede dijemput. Saudara AF minta dijemput oleh saudara Dede untuk diantar ke Polresta. Kemudian ada pertemuan nggak antara Dede dengan Rudiana? Kalau pengakuan Dede, ada pertemuan di situ sebelum diperiksa. Itu pengakuan Dede. Artinya menurut Dede semua keterangan yang disampaikan itu adalah arahan dari Rudiana. Menurut Dede di channel YouTube saya seperti itu. Apa benar menurut Dede tidak pernah datang ke pengadilan dan yang melarang datang ke pengadilan itu adalah Rudiana? Di channel YouTube saya dan di berbagai channel media seperti itu jawabannya. Apa kesimpulan Bapak tentang peristiwa pengakuan Dede? Kesimpulan saya bahwa dalam peristiwa pengakuan Dede bahwa Dede tidak mengetahui
peristiwa pengejaran dan Dede memastikan pada malam itu tidak ada kerumunan orang di depan SMP 11, tidak ada anak-anak bergerombol di gang SMP 11 pada malam itu. Tidak ada peristiwa pengejaran dan Dede setelah membeli rokok kembali lagi mengantar Aep ke tempat pencucian mobil. Tekanan-tekanan batin apa yang membuat Dede itu mau jujur sama Pak Dede? Dia mengatakan selama 8 tahun tersiksa hidupnya. Dia mengalami problem psikologi dalam dirinya, hidupnya seperti mengalami ketakutan. Saya dengar ada ungkapan bahwa Dede siap di penjara untuk menebus kesalahan. Coba Bapak. Ya, Dede berulang-ulang saya nanya, kamu bohong atau tidak? Dia katakan saya tidak berbohong. Pernyataan Dede sudah disampaikan di depan notaris. Dan nanti sebentar lagi akan kita legalisir di pengadilan negeri. Karena ini kaitannya dengan saya mendapat informasi bahwa Bapak dilaporkan oleh Aep, Bapak dan Pak Dedi dan Dede dilaporkan. Ya. Ini menyangkut seolah-olah menghalangi perintangan dan berbohong. Tapi saya yakin apa yang Bapak lakukan itu bukan suatu kejahatan. Iya, yang saya lakukan hanya ingin menyampaikan informasi tentang sebuah peristiwa secara terbuka dan semuanya ingin diuji lewat lembaga peradilan karena saudara Aep dan Dede sebelum saudara Dede bertemu saya sudah dilaporkan ke Mabes Polri oleh keluarga terpidana atas dugaan kesaksian palsu. Sedikit lagi, bisa tidak Bapak mengungkapkan atau menyebutkan siapa-siapa orang yang mengalami penyiksaan yang Bapak wawancarai, baik yang sudah keluar dari penjara selain Tata ataupun siapa yang pernah Bapak wawancarai? Kalau diwawancarai musuh di channel tidak ada kalau yang di dalam karena kan aturannya kan tidak boleh. Yang saya hanya mewawancarai kan yang di luar. Ya, yang di luar. Yang di luar itu diantaranya saudara Aldi, adiknya dari Eka. Apa cerita Aldi? Sama, bahwa dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Kemudian dia berhenti disiksa karena Eka-nya menyampaikan bahwa saya pelakunya, kemudian kamu bukan pelakunya, untuk menyelamatkan adik. Kalau yang Bapak ketahui tentang Teguh ini? Saudara Teguh adalah orang yang datang ke rumah saya untuk menyampaikan peristiwa yang sebenarnya. Karena waktu itu Saudara Teguh pada saat tanggal 27 Agustus 2016 itu bersama-sama terpidana yang lain. Pertama dia berkumpul di rumah Bu Nining karena Bu Nining merasa bising, kemudian diusir, pindahlah ke rumah Hadi. Malamnya mereka tidur di rumah anaknya Pak RT Pasren. Di keterangan di 2016 Saudara Teguh menyampaikan bahwa dia itu kan pada kisaran jam 10, setengah jam 9 itu beli nasi kuning. Sepulang beli nasi kuning langsung ke rumah Hadi dan kemudian nginep di rumah RT Pasren. Tetapi pada waktu BAP 2016 Saudara Teguh diarahkan, menurut keterangan Saudara Teguh pada channel YouTube saya, bahwa Saudara Teguh sepulang dari beli nasi kuning langsung pulang ke rumah dan tidur. Saudara saksi tahu kalau Saudara Teguh sudah mencabut keterangan saksi beliau? Menurut keterangan Saudara Teguh mencabut pada waktu kasus Peggy 2024. Nyabut ya? Iya. Kepada Pak Deddy Mulyadi yang mempunyai keberanian membongkar dalam fakta-fakta melalui channel YouTube. Bapak tahu tidak risiko hukum yang akan diterima oleh Bapak sendiri? Bahwa dari pihak sana juga melaporkan bahwa itu risiko hukumnya. Tahu tidak Pak risiko hukumnya? Ya, setiap perbuatan pasti ada risiko. Dan tahu risiko hukumnya saya misalnya dijerat dengan undang-undang IT. Udah siap tuh Pak? Setiap berbuat pasti harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Bapak mewawancarai Dede yang ada di channel YouTube-nya Bapak. Apa Pak yang melatar belakangi Dede mau berbuat satu kebohongan dalam peristiwa malam itu seolah-olah bahwa Dede ada di tempat? Apa yang Bapak ketahui?
Kalau pengakuan pada saya karena kepolosan dirinya, tingkat strata sosial dirinya yang rendah karena dia sekolahnya cuma SMP, statusnya mungkin kuli bangunan hari ini ya, waktu itu setim mobil, dan kemudian juga ketidakmampuan power diri menghadapi orang yang besar. Baik, saya ada lihat tayangan Pak di media ya. Lalu kalau nggak salah Pak Dedi bersama dengan advokat lainnya melaporkan Kasren dan Kapi kalau nggak salah. Kenapa Pak dia dilaporkan Kasren dan Kapi itu kenapa? Yang melaporkan bukan saya, yang melaporkan keluarga terpidana. Oh, keluarga terpidana. Apa Saya dan kuasa hukum. Iya, karena di situ ada perbedaan pengakuan. Sampai hari ini baik terpidana maupun tetangga, karena masih banyak lagi, saya sumber yang belum saya tayangkan, baik tetangga, orang yang lewat, Teguh, Pram yang tidak ditahan, yang posisi bukan terpidana, mereka meyakini betul bahwa malam itu mereka tidur di rumah anaknya Pak RT. Yakin dia? Ya mereka yakin, jadi semua menyatakan yakin. Jadi keyakinannya bukan hanya terpidana, orang yang tidak terlibat pidana pun yakin. Yang terakhir yang sampai ke saya nanti saya tayangkan adalah bekas ketua penyelenggara Agustusan, karena dia melihat pagi-pagi anak-anak itu tidur di rumah Pak RT dan jendela rumahnya karena dia tetangganya. Lalu kemudian kalau menurut saudara saksi ya, kalau menurut saudara saksi Pak Dedi, hasil penelusuran Pak Dedi melakukan investigasi secara independen sendiri yang dilakukan oleh Pak Dedi Mulyadi, seluruhnya sudah hampir diwawancarai oleh Pak Dedi. Apa kesimpulan sedikit oleh Pak Dedi, artinya bahwa pandangan dari Pak Dedi kasus ini seperti apa? Ya saya kan tidak boleh menyimpulkan Ya. Yang berhak menyimpulkan adalah majelis. Pandangan hati saya adalah ada ketidaksempurnaan di dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dari kasus ini. Ada ketidaksempurnaan, banyak fakta-fakta dan yang tidak dihadirkan secara sempurna. Kang Dedi Mulyadi, Ya. ya kami secara umum tahu Kang Dedi punya channel YouTube, tapi tentu tidak semua kita mungkin sudah nonton, dan ini forum yang mulianya untuk menyampaikan. Ya. Jadi saya ingin menanyakan kepada Kang Dedi. Kang Dedi tadi sampaikan bahwa Kang Dedi sudah berbicara dengan AF. Sudah mewawancarai. Sudah wawancara AF. Keterangan apa yang disampaikan AF kepada saksi Dedi dalam wawancara tersebut? Baik, saya jelaskan. Waktu saya mewawancarai AF meyakinkan pada saya bahwa dia melihat terpidana mengejar Eki dan Tina menggunakan motor sebanyak 8 orang sebelumnya melakukan pelemparan. Dan dia melihat itu ketika dia sedang membeli rokok pada malam hari. Nah, kemudian saya jelaskan. Dari penjelasan Aib itulah saya penasaran. Karena Aib menyatakan bahwa dia membeli rokok pada malam hari, melihat anak-anak itu melakukan pengajaran. Walaupun dari pengejaran 8 orang itu bertentangan ketika Peggy Setiawan ditangkap. Karena apa? Tidak jadi 8, jadi 9. Kalau ditambah 2 DPO yang kemudian dihilangkan oleh Polda Metro, kemudian jadi 11. Polda Jabar jadi 11. Sebenarnya agak bertentangan. Kemudian saya datanglah ke SMP 11 pagi hari ini. Kemudian saya mencoba berjalan. Pertama yang saya temui adalah warung nasi di depan setim mobil tempat Ayat dan Dede bekerja. Kemudian dia mengatakan bahwa kami tidak menjual rokok. Dan jam 4 sore warung kami tutup. Kemudian saya mencoba lagi mencari penjual rokok. Ternyata penjual rokok yang tersisa yang buka malam hari di tahun 2016 itu ada satu penjual namanya Warung Madura. Jarak dari Warung Madura ke tempat yang tuduhan anak-anak kumpul itu kurang lebih waktu itu 120 meter. Nah, setelah itu sudah beberapa lama, lebih dari 1 bulan, pemilik Warung Maduranya bertemu dengan saya dan saya tanya, apakah Aib dan Dede pernah beli rokok? Itu Aib aja saya tanya. Dia katakan memang ada, tetapi peristiwa pelemparan dan peristiwa pengejaran
tidak pernah ada menurut yang punya warung Madura, baik suaminya maupun istrinya. Apalagi jarak yang warung Madura yang waktu itu ditunjukkan oleh AF itu lebih jauh dibanding yang sekarang, jaraknya hampir 150 meter. Ya. Apakah dari warung Madura itu ke tempat 8 orang yang mengujar motor Eki untuk panggil Pina itu dapat terlihat? Tidak akan kalau malam hari, siang pun jauh. Oh. Jadi tidak akan terlihat? Tidak akan terlihat. 120 meter apalagi 150 meter, bukan 120. Jauh jaraknya. Ya. Saudara saksi mendapat somasi dari Pak Rudiana. Mendapat somasi lisan. Ya, somasi lisan dari Pak Rudiana. Ya. Yang disampaikan secara terbuka. Ya. Saudara saksi mendapatkan dilaporkan ya, sebagai terlapor oleh AF. Iya, di Polda Metro. Ya. Bisa saudara saksi sampaikan di forum mulia apa yang melatar belakang ya, dari pengetahuan saudara saksi? Kenapa saudara saksi diberikan somasi oleh pihak Rudiana, oleh kuasa hukumnya, dan dilaporkan oleh pihak AF? Karena saya menayangkan pernyataan dari saudara Dede yang mengatakan bahwa saudara Dede tidak pernah melihat pengejaran, tidak pernah melihat pelemparan, dan saudara mengatakan pengejaran dan pelemparan itu bohong. Itu latar belakang laporan polisinya AF? Iya. Kalau yang Rudiana mungkin, kalau saya mungkin ya, saya nggak tahu dasarnya, mungkin keterangan saudara Dede yang mengatakan sebelum diperiksa dia diarahkan oleh Pak Rudiana. Sedikit tambahan. Pak Dedi, apakah Pak Dedi pernah melakukan penelusuran kepada keluarga Vina? Pernah. Apa Pak yang didapatkan? Saya pernah mewawancarai kakaknya Pina. Kakaknya Pina menyampaikan dalam channel wawancara saya begini cerita kakaknya Pina di channel saya, bahwa dia mendengar kabar adanya kecelakaan yang dialami oleh Pina dan Eki. Kemudian beberapa hari setelah itu dia bertanya ke Pak Rudiana menanyakan HP Pina. Nah kemudian juga pada waktu itu dia mendengar ada yang kesurupan, namanya Linda. Yang kesurupan itu kemudian menurut channel saya, udah tinggal lihat, menurut kakaknya Pina itu direkam. Rekamannya diberikan pada Pak Rudiana. Nah dari rekaman itu di kesurupan itu menunjukkan bahwa Pina itu meninggal bukan karena kecelakaan, tapi karena dibunuh, kan gitu. Dan menyebut nama orang, menyebutnya Egi di rekaman YouTube saya itu sambil menunjuk-nunjuk seperti ini. Gitu. Jadi hanya dari rekaman yang itu diberikan oleh Pak Rudiana gitu? Ya rekam, menurut kakaknya Pina rekamannya diberikan ke Pak Rudiana. Tinggal dicek di channel YouTube saya. Baik, terima kasih. Saudara saksi beragama Islam? Islam. Sepengetahuan saudara saksi percaya tidak dengan kesurupan? Saya tidak percaya. Karena apakah dengan kesurupan saudara Pina ini mengarahkan saudara percaya dengan apakah latar belakang itu sehingga saudara ikut juga menjadi bagian penuntun arah kesurupan tersebut? Dari sisi sains yang saya miliki dan keyakinan saya miliki, saya tidak percaya dengan kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang mengalami lemah dalam mental. Artinya kesurupan dalam Pina yang dialami Linda itu saudara kesampingkan ya? Tidak percaya terhadap kesurupan. Baik. Dan karena nanti rohnya tidak bisa dihadirkan di pengadilan. Oke, saudara saksi, pertanyaan saya satu. Sejauh apa saudara saksi mengenal Dede? Apakah mengenal juga saudaranya atau orang tuanya? Baru mengenal sekarang setelah dia datang. Kenal bapaknya? Tidak. Saya dapat informasi katanya ayahnya Dede sering berkomunikasi dengan Pak Dede. Oh tidak pernah, ayahnya kan sudah meninggal. Kesurupan.
Ayahnya Aep itu warga Purwakarta. Dia tinggal di desa Palindihan. Saya waktu itu setelah Aep susah dihubungi, saya mencoba bertemu dengan ayahnya untuk bertanya Aep di mana posisinya. Dan kemudian bapaknya mengalami tekanan psikologi yang luar biasa. Apa yang diceritakan ayahnya? Mengingat anaknya ini kan bertentangan nih, karena dia merasa diisi sama Aep. Nah sekarang coba ceritakan kondisi psikisnya ayahnya ketika dekat sama bapak. Waktu awal saya ketemu ayahnya Aep, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya Aep, hanya menyampaikan Aep berada di Bandung. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 2-3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya Aep datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan Aep menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga Aep? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya Aep yang latihan pon juga datang ke rumah. Karena ada dugaan bapak katanya menyandra. Oh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertutupan itu apa kesibukan Oke, bapak? saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri, Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak. Saudara saksi Pak Didi, dari hasil penelusuran Pak Didi membongkar fakta-fakta ini, Pak Didi pernah dengar nggak bahwa adanya peristiwa kecelakaan dalam kasus ini? Seperti apa kalau Pak Didi pernah dengar bahwa ini adalah kasus? Iya, pertama saya bukan membongkar ya, yang membongkar itu penyidik, bukan saya menyajikan. Nah, yang saya dengar langsung dari para pihak bahwa pada waktu pertama peristiwa ini sudah ditangani oleh Polres Sumber karena tempat kejadiannya merupakan wilayah hukum Kabupaten Cirebon dan sudah dinyatakan kasus ini adalah kasus kecelakaan. Dan cukup, terima kasih. Pak, melalui bicara yang mulia dalam channel YouTube-nya pada saat dia bicara dengan Dede, saksi bilang bahwa siapa nama-nama itu diperoleh dari mana. Nah, Pak Dedi sempat bilang saya tahu nama-nama itu diperoleh dari mana, tapi tidak diungkap. Bisa dijawab Sudah. nama-nama tersangka. oh, di channel YouTube saya itu kan nama-nama itu diperoleh dari mana, tinggal baca BAP. Di BAP kan sudah ada keterangan dari pelapor, di mana pelapor itu sudah menemukan nama-nama itu. Kan ketika melapor di BAP yang saya baca, saya jadi PH. Baca itu kan pelapor sudah menyampaikan nama-nama yang dilaporkan. Nama-nama yang dilaporkan sumbernya dari mana itu hak penyidik nanti untuk mengungkap. Saudara saksi yang dimaksud pelapor siapa? Pelapor kan baru dia.